Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyul mu'tabar. Basahullahu uswatun hasanah wa hadiyan ilal haq wa dayan ilaihi wa arsalahu kafatan linnas basyira wa nazira wa dayan ilallah wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hasan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah hidayah dan perkenannya jualah sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban kita sekali sepekan, yakni melaksanakan salat jamaah Jumat. Selawat dan salam atas junjungan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang tidak hanya berfungsi sebagai uswatun hasanah, tetapi juga sekaligus berperan sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang saya hormati, topik khutbah kita pada kesempatan kali ini masih berkisar tentang pelaksanaan ibadah haji. Seperti kita pahami bersama bahwa pelaksanaan haji ini merupakan idaman, tujuan atau target dari setiap umat Islam, terutama bagi mereka yang sanggup untuk melaksanakan ibadah haji ini. Dan tentu saja kita semua berharap untuk bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terutama di tempat-tempat mustajab. Di antaranya adalah di sekitar Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah yang ada di Mekah, yang kita kenal dengan Masjidil Haram, demikian juga Masjid Nabawi yang ada di Medina, itu semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah ke sana, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar memberikan berkah, tetapi juga sekaligus bisa mengampuni seluruh dosa-dosanya. Dalam surat Al-Imran ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhala kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Yang artinya salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mana di dalamnya terdapat makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki tempat itu maka amanlah dia. Dan hendaklah manusia pergi melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Dan barang siapa yang mengingkari
maka sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kaya terhadap seluruh alam ini. Begitu pentingnya pelaksanaan ibadah haji ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan posisi haji, terutama haji yang mabrur itu di atas pahala jihad. Suatu ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalul amalu afala nujahidu, lakin afdalul jihad hajjul mabrur." Pada suatu ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, menurut kami amal yang paling utama adalah berjihad. Bukankah demikian wahai Rasulullah?" Lalu Rasul menjawab, "Sekali-sekali tidak, tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur." Di hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah juga bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu illal jannah." Haji mabrur tidak ada imbalannya, balasannya kecuali surga. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dari ayat dan hadis yang telah kita sampaikan tadi, ini mengandung makna bahwa semestinya kita semua memprogramkan, merencanakan untuk menyempurnakan keislaman kita dengan melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, saudara-saudara kita yang telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji pada tahun ini, dalam 2-3 hari ke depan mereka sudah akan kembali ke tanah air kloter pertama, dan seterusnya diikuti dengan kloter-kloter yang lain. Seperti ayat yang telah kita bacakan tadi, bahwa segelintir orang atau sekelompok orang yang sesungguhnya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi mereka kadang-kadang menunda dengan alasan macam-macam. Seseorang semestinya seharusnya telah melaksanakan ibadah haji, tetapi tentu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Problem-problem yang dihadapi umat Islam di seluruh jagat raya ini dalam konteks hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji, yang pertama adalah minimnya pengetahuan kita, minimnya ilmu kita terhadap pelaksanaan ibadah haji. Adalah bagaimana kita bisa memahami tentang seluk-beluk perjalanan ibadah haji. Dengan demikian, ilmu ini yang pertama. Allah berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang di antara kamu yang beriman dan berilmu pengetahuan, di antara beberapa derajat dibanding dengan orang-orang yang tidak berilmu. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul badri 'ala sairil kawakib." Keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan ibadah dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan kemudian mereka melaksanakan ibadah, itu perbandingannya diibaratkan seperti terangnya bulan di malam hari dan sinar bintang di laut biru yang jauh. Oleh karena itu, yang pertama dan utama yang harus kita miliki adalah pemahaman pengetahuan kita sebelum kita melaksanakan ibadah haji.
Itulah sebabnya seluruh perjalanan ibadah haji didahului dengan manasik. Jadi manasik itu adalah baik yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok KBIH umpamanya, maupun yang dilaksanakan resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Kemudian problem yang kedua yang dihadapi oleh umat Islam, terutama dalam pelaksanaan ibadah haji ini beberapa tahun terakhir ini, adalah karena kuota terbatas. Ya, jadi kuotanya terbatas. Saudara-saudara kita yang sudah mendaftar beberapa tahun yang lalu, bahkan mereka sudah harus berangkat tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji, akhirnya mereka harus ditunda keberangkatannya karena kuota ini terbatas. Dan itulah sebabnya juga kita lihat Menteri Agama memohon maaf pada seluruh umat Islam di Indonesia yang telah berusaha, yang telah berupaya, yang telah berjuang untuk menambah kuota jamaah haji Indonesia, tetapi ada tambahan meskipun tidak semua permintaan itu dapat dipenuhi. Hadirin sekalian yang saya hormati, kuota terpanjang atau daftar tunggu terpanjang bagi jamaah haji Indonesia ada di Sulawesi Selatan. Jadi kita di Sulawesi Selatan ini alhamdulillah karena terbanyak pendaftar jamaah hajinya, ini luar biasa. Ya, umat Islam di Sulawesi Selatan kita termasuk terpanjang, ya, daftar tunggu terpanjang. Dan kabupaten yang paling lama jamaahnya untuk menunggu berangkat ibadah haji adalah saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Bantaeng. Ya, mereka harus menunggu 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun menunggu baru bisa berangkat. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang saya hormati, memang sepatutnya, sewajarnya lah kita ini yang masih muda-muda dan kita sudah diberikan kemampuan, mari kita meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, kita harus berniat sekarang, mumpung masih kuat, masih muda. Jangan menunggu menanti umur kita sampai 50 tahun, 60 tahun. Kita masih muda, umur 30 tahun kita sudah mendaftar. Bahkan mungkin sebelumnya. Saya sering mengajak adik-adik saya, kebetulan saya profesi saya sebagai dosen PNS. Saya mengajak, begitu Anda menerima gaji pertama sebagai calon pegawai negeri sipil, maka niatkan bahwa gaji pertama itu Anda niatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tidak sedikit di antara mereka, alhamdulillah, dengan niat yang tulus ikhlas untuk melaksanakan ibadah haji, mereka bisa melaksanakan ibadah haji pada saat umur mereka masih sangat muda. Umur mereka ada yang masih 40 tahun, paling tua 50 tahun, mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Berbeda dengan sebagian besar umat Islam ini, seakan-akan predikat sebagai haji itu kayaknya nanti cocok kalau umur 60 tahun ke atas. Ya, 60 tahun ke atas. Ya, image seperti ini harus dihilangkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan kita kembali menghadap ke Allah, ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ajal tidak pernah menunggu, tidak pernah dipatok, Allah tidak pernah menanti bahwa nanti umur kamu 70 tahun baru bisa kembali ke hadiratnya. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Kemudian yang kedua, problem yang dihadapi oleh jamaah haji juga, calon jamaah haji adalah pelunasan. Ya, beberapa bulan terakhir ini kita mendengar bahwa saudara-saudara kita yang mestinya sudah harus melaksanakan ibadah haji tahun ini, kemudian mereka batal. Ada di antara mereka yang harus menarik lagi, ya, menarik lagi dananya di bank dengan alasan ada yang mendesak. Pasti yang mendesak itu adalah urusan duniawi. Ini juga problem. Jadi mereka menarik uangnya kembali karena tidak berangkat. Padahal mestinya tidak perlu ditarik uangnya, dananya, karena insya Allah tahun depan mereka akan berangkat. Tinggal nanti ditambah selisihnya. Kenapa? Karena semakin tahun dana haji ini semakin bertambah. Nah, bisa dibayangkan kalau ditarik lagi berarti, apalagi kalau ditarik keseluruhannya berarti harus mendaftar lagi dan seterusnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, problem yang dihadapi juga calon jamaah haji adalah
ketika seseorang telah merencanakan untuk melaksanakan ibadah haji kemudian mereka wafat, maka akan digantikan oleh ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mungkin sudah umur 30 tahun, 40 tahun ke atas, tidak ada masalah. Tetapi kalau ahli warisnya masih sangat muda, kadang-kadang ahli waris ini juga masih enggan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Saya kira ini problem yang dihadapi bukan hanya kita di Indonesia ini, tetapi juga dialami oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ya, di seluruh dunia. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah jamaah Jumat yang saya hormati. Kemudian problem yang ketiga adalah kesehatan kita. Nah, ini juga problem, Pak. Saya 5 tahun yang lalu diberikan amanah oleh pemerintah untuk menjadi petugas haji non-kloter. Jadi belum ada jamaah haji, kami sudah berada di tanah suci. Semua jamaah haji sudah kembali ke tanah air, kami masih berada di sana. Problem yang juga dihadapi oleh yang dihadapi oleh jamaah adalah saya sendiri menemukan ada sepasang suami istri yang suaminya sudah berumur 82 tahun, istrinya berumur 79 tahun. Dua-duanya adalah jamaah haji dari Padang, ya, dari Padang. Begitu pertama mendarat, ya tentu di tanah suci, di Jeddah, berarti ada di Mekah. Beliau berdua tidak termasuk kelompok KBIH, ya, jadi tidak termasuk KBIH yang harus dibayar plus. Lalu kemudian beliau berdua ditinggalkan. Apa yang terjadi? Ya, jadi begitu kita sampai di Mekah harus langsung mengambil tawaf pertama. Beliau berdua ini tinggal di hotel, kemudian mereka menangis, bahkan mereka terseduh-seduh. Lalu kemudian di antara kami ada yang melapor bahwa ada jamaah haji yang baru saja datang dari Padang, itu terseduh-seduh menangis karena tidak bisa melaksanakan tawaf pertama. Lalu kami pandu berdua, kesimpulannya kami pandu. Apa yang terjadi bapak-bapak hadirin sekalian saya hormati, tawaf kita harus di lantai 2. Jadi di lantai 2 tentu dengan naik kereta. Ya, ada kereta kursi roda. Yang pertama saya dorong adalah suaminya yang berumur 82 tahun. Baru putaran keempat istrinya sudah tidak bisa jalan, sehingga istrinya harus naik di kursi roda, suaminya harus turun ikut di belakang. Inilah problem yang dihadapi bagi jamaah haji yang sudah usuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, banyak sekali problem yang dihadapi oleh jamaah haji baik sebelum maupun setelah berada di Mekah, dan tentu saja kesempatan yang sangat singkat ini saya tidak bisa menjelaskan karena problematika jamaah haji ini luar biasa banyaknya. Tetapi secara umum dapat kami simpulkan, yang pertama adalah bahwa pelaksanaan ibadah haji ini memang harus diniatkan, ya sudah harus diniatkan selama kita masih sangat muda. Jangan terlalu banyak memikirkan tentang fasilitas kehidupan di dunia sehingga berlebihan. Ada yang rumahnya lebih dari 2 kemudian mereka tidak tinggali. Ada yang punya kendaraan lebih dari 2 lalu kemudian yang lebihnya tidak bisa dipakai. Ada yang punya kapling banyak lalu kemudian kapling itu terlantar. Kenapa tidak harus dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah haji? Kemudian yang kedua, mari kita berusaha untuk mengokohkan niat kita dengan melaksanakan ibadah haji semasih sangat mudah. Dan yang terakhir adalah kita berusaha untuk bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah haji ini tidak hanya sekedar menjadi formalitas, tidak hanya sekedar karena ingin mendapat gelar sebagai haji atau hajjah, tetapi bagaimana kita bisa kembali ke tanah suci, dari tanah suci dengan menyandang haji mabrur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa mereka yang telah kembali melaksanakan ibadah haji dengan haji mabrur, bukan hanya dosa-dosanya yang terhapus, tetapi seluruh langkah
perjuangan dan aktivitasnya setelah dia haji itu akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang belum haji insyaallah bisa diberikan petunjuk, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki di tanah suci. Jika belum, mungkin bisa kita melaksanakan umrah. Lebih bagus kalau kita bisa umrah plus ke Turki atau ke Mesir atau negara-negara Arab yang lainnya. Dan tentu saja kita telah tunaikan kewajiban kita tahun ini dengan menjeli korban. Mudah-mudahan semua ini adalah merupakan pengganti dari pelaksanaan ibadah haji yang belum saja kita bisa laksanakan. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.